Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru di SMK PGRI 3 Kota Blitar. SMK PGRI 3 Kota Blitar adalah SMK swasta terbesar dan terbaik di Kota Blitar yang terletak di Jalan Tanjung nomor 113B, Kota Blitar. Hari ini adalah hari pertama siswa baru melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah kita dengan moto menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari umur. Hari ini saya akan memberikan materi dengan judul penumbuhan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ibu Nur Aini Agustin. Pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Inggris dan alamat saya di Jatinangor, Kanigoro, Kabupaten Blitar. Dan saya punya motto yaitu the most important thing is to try and inspire so that they can be great in whatever they want to do. Baiklah anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan mengenai motivasi belajar. Motivasi belajar, apa sih sebenarnya motivasi belajar itu? Seperti ini, motivasi adalah suatu kondisi atau status internal, kadang-kadang diartikan sebagai kebutuhan, keinginan yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dan motivasi itu bisa juga diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Oke. Stimulus motivasi belajar. Jadi terdapat dua faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar, yaitu yang pertama, motivasi belajar berasal dari faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupan. Sedangkan yang kedua, motivasi belajar itu berasal dari faktor eksternal atau faktor luar, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Dan saya akan memberikan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi ada beberapa tips yang bisa kita pakai untuk menyemangati kita untuk belajar. Yang pertama, bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Bergaul dengan orang-orang yang senang belajar dan berprestasi akan membuat kita pun gemar belajar. Selain itu, coba cari orang atau komunitas yang mempunyai kebiasaan baik dalam belajar. Saya yakin kebiasaan dan semangat mereka akan menular kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga harus mempelajari apapun. Kita harus belajar apapun. Kita harus belajar apa saja. Pengertian belajar di sini bisa dipahami secara luas, baik formal maupun non-formal. Kita bisa belajar tentang berbagai keterampilan seperti merakit komputer, kemudian belajar menulis, membuat film, belajar berwirausaha, dan juga lain-lainnya. Oke, kita juga bisa belajar dari internet ya. Kita bisa memanfaatkan internet untuk bergabung dengan kumpulan orang-orang yang senang belajar. Selain itu, kita juga bisa bergaul dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Jika di dunia ini ada orang yang selalu terlihat optimis, otomatis kita akan tertular semangat, gairah, dan rasa optimis. Jika kita sering bersosialisasi dengan orang-orang atau berada dalam komunitas seperti itu. Dan kita juga harus mencari motivator. Kadangkala seseorang memerlukan orang lain sebagai pemacu atau mentor dalam menjalani hidup. Misalnya guru, bisa sahabat, atau juga teman sebaya.
Anda pun bisa melakukan hal serupa dengan mencari seseorang atau komunitas dapat membantu mengarahkan atau memotivasi Anda belajar dan meraih prestasi. Oke. Belajar efektif itu ada langkah-langkahnya yang harus kita ketahui. Jadi yang pertama kali kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita harus mengetahui diri kita sendiri. Itu kita juga harus mengetahui kemampuan belajar kita sendiri, mengetahui proses yang berhasil kita gunakan, dan tentu saja harus adanya minat dan pengetahuan atas mata pelajaran yang kita inginkan. Ada pedoman untuk membuat jadwal belajar ya. Yang pertama itu kalian harus memperhatikan waktu. Yang kedua, refleksikan bagaimana kamu akan menghabiskan waktumu. Sadarilah, jangan sampai kamu menghabiskan waktumu dengan sia-sia. Dan kamu harus mengetahui kapan kamu harus berproduktif atau menghasilkan sesuatu yang pastinya berguna atau bermanfaat bagi kita semua. Rencana jadwal belajar yang efektif ya, kalau kita itu memang memerlukan istirahat, kita juga memerlukan untuk makan, kita juga memerlukan hiburan, itu harus dilakukan secara seimbang. Dan yang kedua adalah memprioritaskan tugas-tugas. Kita harus mengetahui mana tugas yang harus kita dahulukan dan mana yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang ketiga, meluangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas dimulai. Yang keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas selesai. Ingat ya, bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa bisa terjadi dalam 24 jam tanpa review. Kemudian kita juga harus menjadwalkan waktu 50 menit untuk setiap sesi belajar. Dan tentu saja kita harus memilih tempat yang nyaman, tidak mengganggu konsentrasi kita untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu membuat deadline supaya kita tahu kita harus menyelesaikan waktu itu kapan. Dan yang pasti, yang terakhir, jadwalkan waktu belajarmu sebanyak mungkin. Jadi kita harus selalu belajar, entah itu pagi hari, siang, atau sore hari. Oke, gimana anak-anak, masih semangat ya mendengarkan penjelasan saya ya? Oke, ini memang harus saya sampaikan karena menurut saya cara belajar yang efektif itu otomatis jika diterapkan akan mendapatkan hasil yang juga maksimal. Jadi kalian simak dulu apa penjelasan dari saya. Oke. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara belajar efektif ya. Jadi ada beberapa langkah yang bisa kita kembangkan sendiri yang diadaptasi dari buku Seven Habits of Highly Effective People karangan Stephen Covey. Kita harus yang pertama apa? Bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Yang kedua, memusatkan kita terhadap nilai dan prinsip yang kita percaya. Yang nomor tiga, tentukan sendiri mana yang penting. Kemudian mengerjakan dulu mana yang harus diprioritaskan dan kerjakan dulu prioritas-prioritas yang telah kamu tentukan sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai cara belajar Aspire. Jadi ada salah satu tips dalam mengembangkan sistem belajar yang efektif dan efisien. Sistem belajar ini dikenal dengan istilah Aspire dalam bahasa Inggris yang artinya menginginkan atau mencita-citakan. Dan itu meliputi yang pertama suasana hati. Jadi selalu ciptakan mood yang positif untuk belajar. Ini bisa dilakukan dengan menentukan waktu, lingkungan, dan sikap belajar sesuai dengan pribadimu. Dan yang kedua adalah pemahaman. Tandai informasi bahan pelajaran yang tidak kamu mengerti dalam suatu unit atau pelajaran. Fokuskan pada unit tersebut atau melakukan beberapa kelompok latihan untuk unit itu. Selanjutnya kita juga harus mengulangi. Setelah belajar satu unit, berhentilah dan ulang bahan dari unit tersebut dengan kata-kata yang kalian buat sendiri. Kemudian kalian juga harus menelaah
Kembalilah pada unit yang tidak kamu mengerti dan pelajari kembali keterangan yang ada. Lihatlah informasi yang terkait pada artikel, buku teks, atau sumber lainnya, dan kalian bisa mendiskusikan dengan teman atau guru atau yang lainnya. Kemudian kembangkan, selanjutnya pelajari kembali. Pelajari kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari kalian. Ingatlah strategi yang telah membantu kamu mengerti dan mengingat informasi. Itu anak-anak ya, jadi ada beberapa tips, ada beberapa langkah bagaimana cara belajar yang benar dan efektif. Itu nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal jika kalian juga melakukannya dengan benar. Dan ini ada beberapa contoh cara belajar efektif dari siswa SMK PGRI di Kota Blitar, khususnya pada pelajaran bahasa Inggris ketika berada di dalam kelas. Anak-anak mengerjakan diskusi ini ya, jadi ada beberapa materi yang saya sampaikan dan anak-anak mendiskusikan dengan teman-temannya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Nah, ini adalah foto ketika anak-anak berada di lab bahasa Inggris. Jadi ketika kita berada di lab, anak-anak mendengarkan atau bisa dikatakan listening ya. Jadi anak-anak itu mendengarkan, memahami percakapan bahasa Inggris di dalam suatu ruangan yang dimana di sini anak-anak begitu semangat dalam belajar bahasa Inggris. Di sini juga nampak dua siswa yang sedang menjelaskan sesuatu ya. Jadi materi tersebut adalah materi tentang presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi presentasi ini dilakukan oleh siswa yang waktu itu dilakukan di lab bahasa Inggris. Jadi lab kita ini bisa dilakukan listening dan juga bisa juga jika kita ingin melakukan presentasi dalam bahasa Inggris. Oke. Ini juga dilakukan oleh siswa-siswi kita yang waktu itu melakukan drama dalam bahasa Inggris. Nah, ini adalah penampilan dari dua siswa kita dalam memandu acara yang waktu itu kita kedatangan beberapa native speaker dari Amerika. Nah, ini adalah Miss Ellen. Jadi Miss Ellen ini dari Amerika. Dia sangat menyukai tari tradisional dan waktu itu dia sangat menikmati acara ini. Beliau sangat menyukai sekolahan kita. Ini adalah profil dari sebagian Bapak Ibu guru yang didokumentasikan bersama dengan Miss Ellen. Ini adalah foto perwakilan dari Bapak Ibu guru untuk menyerahkan souvenir kepada beliau. Anak-anak begitu riang gembira melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Mereka bisa mempraktekkan bagaimana cara speaking yang benar dan mereka sangat welcome sekali dengan Miss Ellen dan begitupun juga Miss Ellen juga sangat suka dengan siswa-siswi kita. Nah, kalau yang ini adalah Miss Elisa. Ya, Miss Elisa ini juga dari USA, dari Amerika. Jadi beliau adalah salah satu volunteer yang memang dikirim di beberapa sekolah dan waktu itu memang sekolah kita dikunjungi dan anak-anak sangat antusias untuk mendengarkan penjelasan dari Miss Elisa tentang apa itu kondisi Amerika sekarang dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan Amerika dan anak-anak begitu senang, begitu atraktif, begitu appreciate dengan beliau. Ini juga ini adalah foto-foto anak yang sangat antusias. Nah, ini juga kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK PGRI 3 Kota Blitar yang tidak hanya dilakukan di sekolahan kita. Kita juga melakukan
pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah. Yang waktu itu kita melakukan kunjungan di Kebun Kopi Karanganyar dan ada juga Mr. Edward dari Jerman yang waktu itu juga sangat appreciate, sangat berbahagia, sangat senang dengan kita sebagai warga SMK PGRI kita Kota Blitar yang sangat welcome atau ramah sekali. Ini adalah salah satu potret dari sekian siswa yang didokumentasikan dengan Mr. Edward. Oke, untuk slide ini adalah slide yang ada di salah satu sekolahan lain yang sekolahan kita juga diundang, yang juga menghadirkan native speaker dari Amerika, yaitu Mr. John dan juga Mr. Jonathan. Ya, jadi ini adalah potret dari anak-anak kita yang diundang, yang saya temani di sekolahan tersebut. Nah, ini adalah foto ketika kita melakukan interaksi komunikasi dengan beliau. Oke, begitu hangat, begitu menyenangkan, dan anak-anak begitu menikmatinya. Oke, ini adalah foto saya ketika dengan Miss Elisa juga. Jadi waktu itu saya berada di Radio Persada. Ya, ini saya melakukan komunikasi juga dengan beliau dan intinya Miss Elisa itu juga mempromosikan, mengenalkan sekolah kita di Radio Persada. Baiklah anak-anak, itu adalah penjelasan dari saya mengenai motivasi belajar ya. Kalian harus selalu semangat, kalian harus selalu rajin belajar ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan saya. Kalian hebat, kalian bersemangat, dan kalian sangat luar biasa. SMK PGRI 3 Kota Blitar, yes! SMK bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.